Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib, Xing Fa Xiang Sutra Teratai, episode 1044. Fenomena daripada penderitaan diakibatkan oleh penderitaan dan ditarik keluar oleh sebab dan kondisi. Segala fenomena daripada penderitaan di dunia dikarenakan adanya sebab penderitaan. Mengerti tentang lenyapnya penderitaan, memahami prinsip kebenaran dan melatih jalan menuju lenyapnya penderitaan, mengkondisikan proses penjelmaan, kelahiran hingga ketidakkekalan berupa kematian, mengikatkan pikiran pada kondisi akan membawakan penderitaan yang berkelanjutan. Bermain-main dan bersenang-senang sesaat dapat berakibat penderitaan panjang, terbentuk bertahan, menciptakan karma, rusak dan musnah. Di dunia ini banyak hal yang merupakan penderitaan. Tidak lain adalah karena akumulasi dari berbagai benih, kondisi dan karma, terus-menerus yang berpadu dan datang bersamaan. Ini karena satu kata sebab penderitaan. Akumulasi dari berbagai sebab dan kondisi serta kekuatan karma. Inilah yang membuat dunia ada penderitaan. Banyak hal yang merupakan penderitaan jika kita bisa memahami. Berbagai penderitaan yang berasal dari sebab penderitaan harus bagaimana? Asal kita mengerti, kita tahu bagaimana melenyapkannya, tahu sumber dari sebab penderitaan, benih dari penderitaan, sumber dari sebab penderitaan. Kita tahu harus bagaimana cara melenyapkannya. Melenyapkan wujud dari penderitaan, melenyapkan akumulasi dari berbagai kondisi, memahami berbagai jenis karma. Jika kita bisa jelas semua ini, kita akan tahu bagaimana melenyapkannya. Dengan sendirinya kita telah melenyapkan kegelapan batin dan kerisauan. Secara alami kita akan perlahan berjalan, memasuki dan menyatu dengan prinsip kebenaran. Jadi fenomena ini ada karena akumulasi. Kita paham akan hal ini. Dengan sendirinya akan menyatu dengan kebenaran, akan mampu menghapus satu persatu kegelapan batin tersebut. Menghapus satu bagian kegelapan batin, akan mengerti satu bagian dari prinsip kebenaran. Seperti ini kita akan bisa menapaki jalan ini, berjalan ke depan dengan tekun dan semangat, dengan sungguh hati dan cinta kasih meratakan jalan ini, sudah menapaki dan melalui jalan ini. Inilah 4 kebenaran mulia. Jika kita tahu di dunia penuh penderitaan, banyak sekali fenomena yang merupakan penderitaan. Kita tahu dan menghayati dari mana sumber penderitaan. Sumber dari penderitaan dari perbuatan, menciptakan berbagai benih dan kondisi, menciptakan berbagai karma. Semuanya berpadu menjadi penderitaan di kehidupan manusia. Kita mengerti ingin melenyapkan penderitaan ini, maka harus baik-baik melatih diri di sini. Seharusnya paham akan prinsip kebenaran ini. Semua orang sudah jelas. Akhir-akhir ini kita membahas mengkondisikan 12 nidana atau hukum sebab musabab. Mengkondisikan proses penjelmaan, kelahiran hingga ketidakkekalan berupa kematian. 12 nidana. Ada kebodohan batin atau avidya, bentuk-bentuk karma sankara, kesadaran vijnana, batin jasmani, nama rupa, 6 landasan indera, sadayatana, sentuhan, aparsa, perasaan, vedana, nafsu keinginan, trisna, kemelekatan atau ikatan, upadana, proses penjelmaan, bhava, kelahiran, jati, usia tua dan kematian, jara marana. Kita memulai dari sebersit kebodohan batin. Kebodohan batin begitu timbul. Kebodohan batin atau avidya mengkondisikan bentuk-bentuk karma atau sankara, lalu menciptakan karma, mengkondisikan kesadaran vijnana, lalu mengkondisikan batin jasmani, nama rupa. Seperti ini terus-menerus sehingga sampai pada proses penjelmaan ataupun disebut bhava, yaitu telah dilahirkan kembali, telah menciptakan banyak karma, buah telah terbentuk, dinamakan proses penjelmaan ataupun bhava.
Segala yang kita lakukan seumur hidup menyebabkan proses penjelmaan ataupun bapa. Kemarin kita katakan dimulai sejak keluar dari kandungan ibu, meninggalkan rahim ibu. Begitu dilahirkan mulai merasa sakit dan menangis. Dari masa kanak-kanak, tumbuh besar, remaja, parubaya, dan usia tua. Dalam proses ini, bukankah disebabkan oleh pikiran yang timbul dan menciptakan karma, hingga kondisi dalam seumur hidup kita telah usai? Tua, sakit, dan mati, ini semua dimulai dari kondisi. Karena adanya karma dari proses penjelmaan atau bapa telah terpenuhi, telah lengkap, sehingga menjadi benih yang masuk ke dalam ladang kesadaran ke-8. Demikian hingga kematian, ketidakkekalan. Ketidakkekalan ini di luar kendali kita sendiri. Bagaimana dengan kehidupan selanjutnya? Juga terletak pada kata kondisi. Mengikatkan pikiran pada kondisi akan membawakan penderitaan yang berkelanjutan. Membawa kondisi ini, kemana kita akan pergi di kehidupan selanjutnya? Tidak tahu. Kita terikat oleh kondisi ini, disertai dengan karma kita lakukan di masa lalu. Benih sebab yang telah terbentuk proses penjelmaan atau bapa. Apakah itu benih sebab penderitaan atau benih sebab kebahagiaan? Apakah itu benih sebab kebaikan atau kejahatan? Kita tidak tahu. Bagaimanapun itu adalah perbuatan di masa lalu, telah menjadi benih proses penjelmaan atau bapa. Bersama dengan ketidakkekalan mengikat kondisi dan terlahir lagi. Kehidupan yang akan datang, hal yang sama terus berkelanjutan. Kehidupan yang akan datang mungkin juga menderita, juga sama tidak bisa terlepas dari 4 penderitaan. 8 penderitaan tidak terlepas dari penderitaan umum. Penderitaan karena ketidakkekalan, penderitaan karena perubahan atau ketidakkekalan. Berbagai jenis penderitaan. Inilah siklus kehidupan manusia. Mengikatkan pikiran pada kondisi akan membawa penderitaan yang berkelanjutan. Siklusnya berputar terus berkelanjutan tanpa henti. Sebenarnya di kehidupan ini menderita atau bahagiakah? Terkadang kebahagiaan yang berlebihan bisa menimbulkan duka. Bermain-main dan bersenang-senang sesaat dapat berakibat penderitaan panjang. Lihatlah, berapa banyak bencana di dunia karena kegembiraan sesaat. Berwisata sering terjadi kecelakaan. Seperti Topan pada tahun 2015. Topan Dujuan ataupun Topan Jenny sudah tiba kemarin. Tiba seperti ini antara Hualien dan Suao. Dari jam 6 sore, jam 5 atau 6, jam 6 lebih. Angin kencang dan hujan sangat deras, tetapi tidak lama, karena dia berlalu dengan sangat cepat. Pagi-pagi sudah menuju ke arah laut. Topan kali ini angin kencang dan hujan sangat deras. Begitu banyak orang yang akan pergi berwisata. Ada yang datang dari luar negeri, tidak pernah mengalami angin topan di Taiwan. Mereka sangat ingin tahu atau penasaran. Pergi ke daerah pantai di Taiwan untuk menyaksikan ombak laut. Sebenarnya ada setinggi apa? Ada juga orang yang mau mengambil resiko seperti ini untuk melihat pemandangan gunung. Seperti apa tanah longsor itu? Seperti ini mempertaruhkan nyawa. Berkata bahwa ingin mengalami kehidupan seperti ini. Kemarin saya juga melihat di berita bahwa seorang pemuda yang berasal dari suatu negara membawa seorang anak kecil. Tidak mau mendengarkan peringatan dan ingin melihat ombak. Semakin jalan, semakin melewati wilayah tertutup. Yaitu dia ingin melewati wilayah tertutup. Polisi bagaimanapun menasehatinya, dia pun tidak peduli. Ngotot untuk menuju ke sana. Akhirnya menggantung di udara, tidak bisa turun ataupun naik. Nah, di tempat itu harus ada orang yang bergegas untuk menyelamatkannya. Polisi masih harus mengambil resiko untuk menyelamatkannya. Ini adalah momen yang menyenangkan. Kesenangan ini hanya sesaat, hanya kepuasan sesaat. Mata melihat pemandangan alam. Kondisi seperti apa Topan di Taiwan. Seperti ini, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka mungkin akan menderita untuk waktu yang sangat lama. Apakah mereka bertiga sudah selesai? Ada 1 atau 2 dari mereka.
Penyesalan yang bagaimana yang ditinggalkan kepada satu orang yang masih hidup, ataukah ketiganya yang tidak hidup atau mati, menyebabkan menderita cacat karena kejadian ini? Bisa saja terjadi seperti itu. Kesenangan yang sengaja mencari sensasi di dunia seperti ini. Apa sebenarnya yang ada di dalam pikirannya? Terutama di dalam perjalanan kali ini, saya melihat banyak orang atau ledakan debu. Taman hiburan Bashan, sekelompok anak muda. Ledakan debu dalam sesaat ini. Di masa depan mereka harus menderita sangat lama. Menderita sakit. Sebenarnya siapa yang bisa membantu dan berbagi rasa sakit di hatinya, kecuali harus memupuk sepanjang waktu. Hati welas asih semua orang menghargai bagaimana kita bisa menemani mereka. Setelah menderita untuk sementara waktu, inilah penderitaan dunia manusia dalam ketidakkekalan. Apakah itu penderitaan atau bukan? Sang Buddha memberitahu kita, terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Seperti inilah kehidupan di dunia. Terbentuk di alam semesta, masing-masing planet, masing-masing merupakan sebuah dunia. Bumi juga adalah bagian dari alam semesta, adalah merupakan dunia dari sebuah planet. Setiap planet memiliki daya kehidupan yang terbatas, terutama kehidupan di bumi kita ini. Manusia hidup di atas bumi juga merusak bumi pada saat bersamaan, mengandalkan kehidupan di bumi tetapi mengambil sumber daya alami bumi yang terbatas. Bukan hanya mengambil sumber daya alam bumi yang terbatas, tetapi juga tiada henti terus merusaknya. Air dan tanah tidak dirawat dengan baik, juga merusak sistem air dan tanah. Menjadikan era kita sekarang ini, kita semua sudah melihat rusak, musnah. Kita tinggal di atas bumi. Kapan dia atau bumi terbentuk, kita tidak mengetahuinya. Tetapi bertahan tinggal di atas bumi. Kita semua tidak lain hidup di atas bumi. Biji-bijian sumber daya yang digunakan, yang manakah yang bukan diambil dari bumi? Sudah bagus dapat hidup dengan berkecukupan, patuh pada aturan dan tidak melewati batas kepatuhan. Bertahan di bumi ini, bertahan dengan keadaan sehat, jangka waktu hidup pun dapat menjadi lebih panjang. Seperti setiap orang menjaga kesehatan kita sendiri, makan dan minum secukupnya sudah bagus, mulut tidak serakah tanpa kenal puas, hanya demi keserakahan satu mulut, membunuh sekian banyak makhluk berjiwa seperti ini, demi nafsu keserakahan batin. Lihatlah telah menciptakan seberapa banyak bencana di dunia. Merusak alam menyebabkan kontaminasi, ini adalah merusak alam demi kepuasan mulut. Telah membunuh banyak makhluk berjiwa, menciptakan dendam dan menghasilkan bencana. Dalam hal ini semua makhluk berjiwa, bukankah semua memiliki naluri hidup, memiliki kesadaran? Demikian disiksa dan dibunuh oleh manusia. Kebencian tersebut, kemarahan sama halnya terakumulasi pada suatu hari. Sesama manusia akan saling membunuh sehingga terdapat peperangan. Saat ini petaka yang diakibatkan ulah manusia sangatlah banyak. Para imigran sudah cukup menghadapi penderitaan. Ini adalah ulah manusia. Lihatlah, terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Bukankah semua disebabkan oleh karma yang dilakukan oleh manusia, sehingga menciptakan karma, rusak, dan musnah? Siapa yang menciptakan karma? Ini adalah karma yang diciptakan manusia. Dunia ini adalah demikian. Sang Buddha datang ke dunia adalah untuk menunjukkan kepada kita, memandu kita ke jalan kebenaran yang tepat. Beliau harus membabarkan sangat banyak nilai kebenaran untuk kita dengar. Penderitaan di dunia sangatlah banyak. Pada akhirnya hidup manusia adalah menderita, adalah sama ingin sesama manusia saling menolong. Ini yang diajarkan Sang Buddha kepada kita. Sama seperti pada saat ini di Aula Jingsi tahun 2015, anggota Tima yang berasal dari 22 negara berkumpul. Saat ini berkumpul di Aula Jingsi Hualien. 2 hari lalu pada malam perayaan festival kue bulan, mereka sangat bersukacita di Aula Jingsi. Persaudaraan 22 negara yang memiliki tujuan dan tekad yang sama di Hualien.
Di dalam aula Jingsi, sebuah tempat yang cukup lapang, saya melangkah keluar. Saya kemudian bertanya, apakah semua orang melihat bulan di langit Hualien? Mereka pun menjawab, ada. Keluar dari aula Jingsi, mendongakkan kepala melihat ke langit. Benar-benar bulan kelihatan bertambah besar. Benar, bulan di festival kue bulan pada tahun ini sangat besar. Karena ini adalah fenomena astronomi, perputaran cuaca. Planet-planet saling berputar dan interaksi, berevolusi, rotasi seperti ini terus berputar pada titik tertentu. Bulan dan bumi berbaris dan sejajar juga matahari. Hingga beberapa waktu terjadi gerhana bulan total, di mana bumi menghalangi cahaya matahari, sehingga cahaya bulan total terhalangi oleh bumi. Dengan cara ini, saat bumi melintasi antara bulan dan matahari, maka gerhana bulan perlahan-lahan menjadi sempurna. Inilah fenomena astronomi. Dalam bentangan fenomena astronomi ini, ternyata bumi kita dengan bentangan pemandangan ini ada hubungannya. Dengan pemandangan astronomi ini sangatlah menakjubkan. Ini adalah fenomena astronomi yang sangat istimewa dari matahari, bulan, dan bumi pada tahun ini. Tahun ini sangat istimewa bagi kita. Tzu International Medical Association atau timah dari 22 negara dapat berkumpul di tempat ini dengan orang-orang yang berpikiran sama. Orang-orang ini semuanya berasal dari negara yang berbeda. Dari negara yang berbeda tapi mempunyai hati yang sama. Di negara mana ada kesulitan, ada penderitaan karena penyakit, mereka rela bekerja keras dan bersumbangsi. Di antaranya banyak kisah-kisah penderitaan dunia yang mereka lihat, dan banyak orang sakit dan menderita yang mereka selamatkan. Inilah Tzu International Medical Association. Setiap orang adalah dokter agung penyelamat jiwa, dokter yang hebat. Setiap orang adalah bodhisattva. Lebih istimewa lagi adalah anggota dari agama yang berbeda-beda. Semuanya datang ke aula Jingsi. Ada berbagai macam agama. Tahun ini ada sepasang dokter muslim yang datang. Suami istri ini sama-sama adalah dokter. Pasangan suami istri ini karena di awal tahun di Malaysia terjadi banjir besar. Insan Tzu bersatu untuk menyebarkan cinta kasih di Malaysia. Insan Tzu dari Penang, Selangor, dan dari seluruh Malaysia bersama-sama pergi membantu banjir. Karena wilayah banjir sangat luas. Di Selangor, ketika kita pergi membantu ada sebuah masjid yang terendam banjir. Isinya penuh dengan lumpur. Setelah airnya surut, isi masjidnya seperti ini. Insan Tzu mendedikasikan dirinya pergi membersihkan masjid ini. Dengan hati penuh sukacita, mereka tidak kenal lelah. Banyak relawan yang pergi membersihkannya, dan sepasang suami istri ini melihat dengan mata kepalanya sendiri. Betapa menakjubkan organisasi ini. Mereka melihat semuanya begitu disiplin. Mereka melihatnya dan merasakan sukacita ketika mereka membersihkan masjid. Wajahnya penuh dengan senyuman. Semuanya begitu rukun dan teratur. Mereka tersentuh dan belajar tentang Tzu. Sehingga 4 bulan kemudian, mereka datang ke kantor kita di Selangor untuk memahami timah. Mereka mulai terlibat, mendaftar dan bergabung dengan timah. Sejak dari itu, setiap kali bakti sosial pengobatan, pasangan suami istri ini sudah pasti hadir. Mereka terlibat dalam kegiatan dengan sangat antusias. Pasangan suami istri ini adalah dosen mengajar di Universitas Lincoln. Mereka Muslim. Kali ini mereka juga bersama datang ke sini, melihat bagaimana insan Tzu tidak membedakan agama dan berkumpul bersama di dalam sebuah aula. Mereka sangat tercengang. Mengapa bisa demikian? Maka mereka mulai ingin memahami tentang Tzu lebih banyak lagi. Maka Dr. Zazali ini merasakan ini sungguh sebuah organisasi yang luar biasa. Untuk menjadi relawan bidang pengobatan, dia bersedia bergabung dengan senang hati. Ini sepasang suami istri Muslim. Keduanya adalah dosen dan dokter. Dengan bersungguh hati bergabung dengan Tzu.
Tentu masih ada yang dari tempat lain. Apakah itu dari Amerika, Australia, Eropa, dan negara lainnya juga sudah datang. Ada juga sangat banyak yang dari Amerika Selatan. Singkat kata, insan suci dari 22 negara semuanya berbagi kesan. Mereka bagaimana bersumbangsi. Oleh karena itu kita harus menghayatinya dengan sungguh hati. Ajaran dari Sang Buddha hanya berharap agar setiap orang dari kita melangkah di sebuah jalan yang menuju ke arah tujuan yang benar. Itulah cinta kasih universal yang tanpa pamrih. Bersumbangsi tanpa ada diskriminasi. Inilah ajaran dari Sang Buddha kepada kita. Penderitaan di dunia sangat banyak, sehingga membutuhkan banyak bodhisattva dunia yang bersumbangsi tanpa pamrih dengan cinta kasih universal. Jika kita memahami ketidakkekalan di dunia ini, untuk apa lagi kita membeda-bedakan? Untuk apa lagi kita perhitungan? Agama hanyalah sebuah label nama. Semangat agama semua sama, yaitu sebuah kata cinta kasih. Inilah prinsip kebenaran semua agama. Semua agama pada kenyataannya bersatu, membentuk sebuah prinsip yang benar. Prinsip yang benar tidak menyimpang dan tidak egois. Dengan pikiran yang terbuka, bersumbangsi demi kemanusiaan. Cinta kasih universal ini adalah nilai kebenaran yang sama dari semua agama. Jadi kita seharusnya bersumbangsi dengan cinta kasih, kehidupan yang tidak kekal, penderitaan yang begitu banyak, segala yang di bumi terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Tubuh manusia mengalami kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian. Tidak ada satupun yang abadi, jadi harus melihat dengan pikiran terbuka. Sekarang yang kita bahas adalah tentang 12 nidana. Kemarin juga sudah dibicarakan. Serta secara intensif membabarkan ajaran 12 nidana, kebodohan batin atau avidya, mengkondisikan bentuk-bentuk karma sankara. Bentuk-bentuk karma atau sankara mengkondisikan kesadaran atau vijana. Kesadaran vijana mengkondisikan batin jasmani atau nama rupa. Batin jasmani atau nama rupa mengkondisikan 6 landasan indera sadayatana. 6 landasan indera sadayatana mengkondisikan sentuhan aparsa. Sentuhan atau aparsa mengkondisikan perasaan atau vedana. Perasaan atau vedana mengkondisikan nafsu keinginan trisna. Nafsu keinginan trisna mengkondisikan kemelekatan atau ikatan upadana. Kemelekatan atau ikatan upadana mengkondisikan proses penjelmaan atau bhava. Proses penjelmaan atau bhava mengkondisikan kelahiran atau jati. Kelahiran jati mengkondisikan usia tua dan kematian, jara marana, kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Penderitaan, penuaan, sakit, kematian, dan lain-lain, semuanya proses dari satu kehidupan. Kita seharusnya sudah memahaminya. Melafal keluar juga bisa. Prinsip kebenarannya juga sangat paham. Selanjutnya juga sama. Ketika kebodohan batin atau avidya lenyap, bentuk-bentuk karma atau sankara lenyap pula. Ketika bentuk-bentuk karma atau sankara lenyap, kesadaran vijana lenyap pula. Ketika kesadaran atau vijnana lenyap, batin jasmani nama rupa lenyap juga. Ketika batin jasmani nama rupa lenyap, 6 landasan indera atau sadayatana lenyap pula. Ketika 6 landasan indera atau sadayatana lenyap, sentuhan atau aparsa lenyap juga. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Karena kita sudah tahu penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Penderitaan kita dikarenakan ada sebab penderitaan. Jadi kita harus pergi memahaminya. Setelah paham, kita harus menghindari penderitaan ini. Ingin bebas dari penderitaan ini, telah memahami sebab penderitaan. Harus berusaha dalam melenyapkan penderitaan. Berasal dari manakah penderitaan itu?
Kata orang, bila ingin melepaskan simpul, haruslah orang yang mengikat simpul yang melakukannya. Bagaimana kita bisa melepaskan simpul? Siapa yang mengikat simpul tersebut, maka dialah yang dapat melepaskannya. Mengunci, siapakah yang menguncinya? Yang membuat kunci ini akan bisa membuka kuncinya. Singkat kata, kita setiap orang memiliki penderitaan yang seperti apa? Apakah kita sendiri masih rela seperti dulu yang terus menciptakan kegelapan batin, menciptakan hingga sekarang ini? Sehingga tidak paham akan nilai kebenaran yang kita dengar. Coba pikirkan bagaimana agar kita bisa terlepas dari samsara. Saat ini kita berjodoh untuk mendengarkan nilai kebenaran ini. Kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya, memahami cara untuk menyelenyapkan sebab penderitaan ini, sumber dari sebab penderitaan. Bagaimana agar kita bisa menghapus penderitaan kita saat ini, bahkan membuat kita bisa sangat memahami jalan ini. Tidak menapaki jalan yang salah, maka tentunya kita harus melangkah ke jalan lenyapnya penderitaan. Melenyapkan jalan yang salah, jangan lagi menapaki jalan yang salah. Dikarenakan ada kondisi yang menarik keluar kelahiran, makanya ada sakit, usia tua, dan kematian. Kekhawatiran, kesedihan, penderitaan dan kerisauan senantiasa mengikuti tubuh. Kebodohan batin atau avidya dan bentuk-bentuk karma atau sankara di dalamnya adalah benih lampau. Sedangkan kesadaran atau vijnana, batin jasmani atau nama rupa, 6 landasan indera atau sadayatana, sentuhan, aparsa, dan perasaan atau vedana adalah buah akibat sekarang. Maka dikarenakan ada kondisi yang menarik keluar kelahiran, makanya ada sakit, usia tua, dan kematian. Kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan senantiasa mengikuti tubuh. Seharusnya kata-kata ini sudah sangat jelas. Dikarenakan adanya kondisi yang menarik kita keluar, maka kita pun terlahirkan. Mulai dari sebersit kegelapan batin, maka kita pun bertindak. Kemudian berjodoh dengan sepasang orang tua, dan berada dalam rahim membentuk batin jasmani, dan perlahan membentuk dan bersentuhan dengan dunia. Demikianlah proses kita terlahir di dunia. Lihatlah, terlahir di dunia tidak terlepas dari lahir, usia tua, sakit, dan mati. Mengikuti tubuh kita ini, penderitaan dari kekuatan karma yang diciptakan seperti ini. Pada akhirnya bukannya juga menemui ketidakkekalan, mati masih samar-samar menuju kemana, tidak tahu. Jadi kebodohan batin atau avidya seumur hidup ini adalah kebodohan batin, bentuk-bentuk karma atau sankara. Karena kebodohan batin maka menciptakan bentuk-bentuk karma, menciptakan segalanya. Kebodohan batin, bentuk-bentuk karma ini dinamakan benih lampau. Kita di kehidupan ini, benih lampau adalah kebodohan batin kita. Bentuk-bentuk karma kita menciptakan segalanya. Kehidupan di masa lalu itu juga adalah hasil dari kebodohan batin, mengalami penderitaan, mengakumulasi berbagai macam kerisauan karena kebodohan batin, menciptakan sangat banyak kekuatan karma, menjadi sebuah benih sebab. Benih ini adalah dari kebodohan batin, menciptakan bentuk-bentuk karma dari benih sebab karma. Jadi kebodohan batin, bentuk-bentuk karma adalah benih sebab dari masa lalu. Semua ini adalah buah akibat kita sekarang. Kita sekarang adalah setiap hari 6 akar indera bertemu 6 objek luar. Niat pikiran timbul, kesadaran pikiran kita bergerak. Niat pikiran yang timbul ini tidak terlepas dari segala batin jasmani di dunia. Tidak terlepas dari segala rupa dari dunia. Berbagai rupa tidak terpisah. Karena ada nama ini, rupa ini, membuat kita punya mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. 6 landasan indera mengambil sentuhan, nafsu, keinginan, kemelekatan, proses penjelmaan. Ini adalah kita di kehidupan ini. Proses ini terus berlangsung. 6 akar indera kita sebenarnya masih terpengaruh kondisi lingkungan luar. Mata kita, telinga, hidung, lidah, dan tubuh masih terus menciptakan sentuhan demikian sangat banyak. Nafsu keinginan lalu melekat. Karena ingin memiliki, maka menghalalkan segala cara.
Banyak sekali kekuatan karma kita karena diciptakan oleh fisik tubuh kita. Ini adalah buah karma yang sekarang ini kita rasakan. Kehidupan kita ini, buah karma yang sedang kita rasakan adalah saat ini. Nafsu, keinginan atau trisna, kemelekatan atau ikatan upadana, dan proses penjelmaan atau bapa adalah benih mendatang. Kelahiran atau jati, usia tua dan kematian atau jara marana adalah buah akibat mendatang. Semua yang saya rasakan saya suka, saya tidak suka, saya inginkan, yang tidak saya inginkan, yang saya inginkan. Saya menghalalkan segala cara untuk melakukannya. Apa yang saya nikmati sekarang ini masih tidak cukup, maka hati saya bergejolak. Saya berpikir ingin memiliki lebih banyak, ingin memiliki lebih banyak. Demikian menciptakannya. Masih terus berulang menciptakan karma di kehidupan sekarang ini. Benih sebab masa lalu kita sudah menciptakannya sampai pada buah karma kehidupan sekarang ini. Di balasan buah karma kehidupan sekarang ini masih menciptakannya lagi, maka akan terbawa pada benih yang akan datang. Maka kelahiran, jati, usia tua dan kematian atau jara marana adalah buah akibat mendatang. Usia kita saat ini adalah demikian, masih berjalan di perjalanan usia tua dan sakit, mati, sampai pada akhirnya selesai. Ini adalah buah akibat mendatang. Setelah buah akibat mendatang ini berakhir, kita akan mulai terseret lagi oleh kebodohan batin atau avidya, bentuk-bentuk karma atau sankara, nafsu, keinginan atau trisna, kemelekatan atau ikatan upadana, dan proses penjelmaan atau bapa. Kelimanya termasuk kebenaran tentang sebab penderitaan, samudaya satya, kesadaran vijana, batin jasmani, nama rupa, 6 landasan indera, sadayatana, sentuhan, aparsa, perasaan, vedana, kelahiran, jati, usia tua dan kematian, jara marana. Ketujuhnya termasuk kebenaran tentang penderitaan atau duka satya. Kebodohan batin atau avidya, bentuk-bentuk karma atau sankara, nafsu, keinginan atau trisna, kemelekatan atau ikatan upadana, dan proses penjelmaan atau bapa. 5 hal ini juga diakumulasi, terus berbuat. Ketika digabungkan dengan begini disebut kebenaran tentang sebab penderitaan. Mulai lagi dengan ciptaan Anda sendiri, sehingga kesadaran atau vijnana batin jasmani, nama rupa, 6 landasan indera, sadayatana, sentuhan, aparsa, perasaan, vedana, kelahiran, jati, usia tua dan kematian atau jara marana. 7 hal ini disebut sebagai kebenaran tentang penderitaan. Hal-hal seperti ini, perasaan kita, hal yang kita lihat, yang membuat kita rasakan semuanya, yang dapat dilihat tetapi tidak bisa didapatkan, menderita, atau jika kita telah mendapatkan karena telah mendapatkan, sehingga kita ingin mendapatkannya lebih banyak lagi, sangat menderita. Sebenarnya begitu banyak, masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, tidak terpisah dari 12 sebab musabab. Setiap kehidupan adalah lahir, menjadi tua, sakit, dan mati. Setiap kelahiran, setiap kehidupan. 4 jenis kelahiran dalam 6 alam kelahiran. Bukannya karena bentuk tubuh ini merasakan berbagai penderitaan. Sebenarnya yang menciptakan adalah dari manusia. Manusia menciptakan dari sumber, sebab, dan kondisi. Sehingga umat Kristen berkata, dosa awal adalah mulai dari manusia. Terus-menerus menciptakan, terus menciptakan. Sang Buddha memberitahukan pada kita, ada dalam sebersit niat. Sebersit niat Anda menimbulkan kejahatan, Anda menciptakan karma buruk. Jika Anda menimbulkan sebersit niat bazik, maka Anda dapat menciptakan berkah untuk orang banyak. Sang Buddha mengajarkan pada kita segala hal adalah hasil ciptaan dari perbuatan kita. Tidak ada orang lain yang menciptakan untuk kita. Sumber karma buruk juga berasal dari diri kita sendiri. Semua orang masing-masing memiliki sumber karma yang diciptakannya, yaitu bersumber dari sebersit pikiran, dari kebodohan batin. Kebodohan batin dimulai mengkondisikan bentuk-bentuk karma. Bentuk-bentuk karma mengkondisikan kesadaran.
Beginilah mulainya. Jadi kebodohan batin adalah sumber dari segala karma. Itulah sebabnya kita tiap hari membabarkan dharma. Semua tentang mengikis kebodohan batin ini harus melenyapkan kebodohan batin. Ketika kebodohan batin atau avidya ini lenyap, maka proses penjelmaan juga lenyap. Hingga usia tua dan kematian jara marana lenyap. Ketika diamati searah atau berlawanan arah, kebodohan batin avidya adalah awalnya. Itu sebabnya ketika kebodohan batin atau avidya lenyap, bentuk-bentuk karma atau sankara lenyap. Hingga akhirnya kelahiran atau jati lenyap. Usia tua dan kematian jara marana juga lenyap. Ketika kebodohan batin atau avidya ini lenyap, maka proses penjelmaan atau bhava lenyap. Kebodohan batin kita telah mengetahuinya. Dari kebodohan batin ini memulai jalan yang salah, sungguh penderitaan. Jalan ini jangan kita teruskan. Jalan yang salah kita harus segera melepaskannya, mulai mengarah ke jalan yang benar. Jadi ketika kebodohan batin atau avidya ini lenyap, maka proses penjelmaan atau bhava lenyap. Jika kita tidak melanjutkan jalan yang salah, maka tidak akan ada penjelmaan. Tidak akan ada bahaya karena jalan yang salah. Yang ingin kita jalani adalah jalan bodhisattva yang agung dan lurus. Jangan lagi berjalan di jalan yang salah. Jika kita berjalan di jalan bodhisattva yang agung dan lurus, dengan sendirinya penjelmaan, pikiran yang memunculkan niat-niat ini dengan sendirinya tidak akan ada. Hingga usia tua dan kematian atau jara marana lenyap. Semua telah lenyap. Kita tidak perlu demikian lagi tanpa dapat disadari ketakutan dalam proses tua, sakit, dan mati. Orang yang mengetahui dharma sama saja di alam bebas ini. Walaupun Buddha juga ada waktunya tua, sakit, dan mati, akan tetapi Buddha sangat leluasa, telah mengetahui saya kapan waktunya, telah pahami, maka saya akan cepat menyebarkan ajaran ini kepada semua orang. Sutra tentang ajaran terakhir Buddha, demikian juga mengatakan kembali, masih ada 4 kebenaran mulia. Ajaran 12 nidana memberikan semangat kepada semua orang menuju 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya. Jalan pencerahan yang besar dan lurus baru bisa aman dan leluasa. Lahir menjadi tua, sakit, dan mati, seperti kita sekarang yang lagi keluar rumah. Komite senior mengatakan demikian, telah cukup sangat memuaskan. Untungnya, sehingga semasa hidup ini meninggal pun tiada penyesalan. Kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan ini semuanya telah lenyap. Sehingga ketika diamati searah atau berlawanan arah, kebodohan batin atau avidya adalah awalnya. Semuanya berasal dari kebodohan batin. Maka dikatakan kebodohan batin atau avidya lenyap, bentuk-bentuk karma sankara lenyap, hingga akhirnya kelahiran atau jati lenyap, usia tua dan kematian jara marana lenyap pula. Ini harus benar-benar kita pahami. Sehingga ketika kebodohan batin atau avidya lenyap, bentuk-bentuk karma sankara lenyap pula. Ketika bentuk-bentuk karma sankara lenyap, kesadaran atau vijana lenyap pula. Sekiranya tiada kebodohan batin atau avidya, segala kesalahan tidak akan muncul, sehingga bentuk-bentuk karma buruk akan lenyap. Bentuk-bentuk karma buruk tidak diperbuat, maka kesadaran delusi lenyap juga. Bila kebodohan batin telah lenyap, bentuk-bentuk karma lenyap pula. Sekiranya tiada kebodohan batin atau avidya, jika kita tidak ada kebodohan batin, kesalahan yang lain tidak akan muncul dalam batin kita. Kesalahan adalah pikiran yang salah, pikiran yang jahat. Bila kita tidak ada kebodohan batin, bagaimana kita bisa ada pikiran jahat? Tidak ada lagi sehingga bentuk-bentuk karma buruk akan lenyap. Kita tidak ada lagi bentuk-bentuk karma buruk. Bentuk-bentuk karma buruk tidak diperbuat, maka kesadaran terdelusi lenyap pula. Perbuatan buruk jika kita tidak melakukannya, dengan sendirinya kesadaran terdelusi lenyap pula. Kesadaran terdelusi ini telah kita lenyapkan. Ketika kesadaran atau vijnana lenyap, batin jasmani atau nama rupa lenyap pula.
Jika kesadaran lenyap, batin jasmani juga akan lenyap. Ketika kesadaran atau vijana lenyap, batin jasmani nama rupa lenyap pula. Dikarenakan ada kesadaran, makanya memasuki rahim ibu untuk siap-siap dilahirkan kembali ke dunia. Selanjutnya ada batin jasmani atau nama rupa. Sekiranya kesadaran terdelusi tidak muncul, maka batin jasmani atau nama rupa lenyap pula. Batin jasmani ini, baik itu nama ataupun rupa segala sesuatu di dunia dengan kehidupan kita, asalkan bisa melewati hari dengan aman leluasa sudahlah cukup. Apa yang kita tamakkan lagi? Berapa lagi yang harus kita perbuat? Ketidakkekalan kapan tiba kita tidak mengetahuinya. Untuk apa lagi kita tamak? Sehingga bila kesadaran kita lenyap, kesadaran pikiran tamak bila lenyap, wujud segalanya yang di luar adalah tenang dan damai. Tidak ada ketamakan diri sendiri. Batin jasmani ini akan lenyap. Dikarenakan adanya kesadaran, makanya memasuki rahim ibu. Karena kesadaran melepaskan masa lampau. Di masa mendatang memasuki rahim ibu, sehingga selanjutnya ada batin jasmani atau nama rupa. Demikian memadukan darah ibu dan sperma ayah sehingga berada lagi di rahim ibu. Sehingga sekiranya kesadaran terdelusi tidak muncul, dengan kesadaran terdelusi yang bingung, kamu tidak bisa memilih ayah dan ibu. Kamu tidak bisa memilih lingkungan yang bagaimana. Ini dinamakan kesadaran terdelusi. Jika kita bisa melenyapkan kesadaran ini, melenyapkan batin jasmani atau nama rupa, kita tidak akan demikian. Dengan keadaan membingungkan memasuki rahim ibu, ini adalah melenyapkan batin jasmani atau nama rupa. Ketika batin jasmani atau nama rupa lenyap, 6 landasan indera atau sadaya tanah lenyap pula. Dari batin jasmani atau nama rupa muncul 6 landasan indera atau sadaya tanah. Batin jasmani, nama rupa tidak muncul, 6 landasan indera, sadaya tanah lenyap pula. Ketika batin jasmani, nama rupa lenyap, 6 landasan indera atau sadaya tanah lenyap pula. Jika batin jasmani atau nama rupa lenyap, 6 landasan indera lenyap pula. Dari batin jasmani muncul 6 landasan indera karena batin jasmani atau nama rupa, sehingga kita memiliki 6 akar indera. Batin jasmani atau nama rupa tidak muncul, 6 landasan indera atau sadaya tanah lenyap pula. Jika batin jasmani tidak berada pada rahim ibu, maka tidak akan muncul 6 akar indera, sehingga 6 landasan indera lenyap pula. Jika dalam rahim tidak terbentuk janin, tidak ada orang yang dilahirkan. Ketika 6 landasan indera atau sadaya tanah lenyap, sentuhan aparsa lenyap pula. Dikarenakan ada 6 landasan indera atau sadaya tanah bersentuhan dengan objek luar, 6 landasan indera atau sadaya tanah tidak muncul, wujud sentuhan aparsa lenyap pula. Singkat kata, dikarenakan ada 6 landasan indera atau sadaya tanah bersentuhan dengan objek luar, karena 6 landasan indera telah sempurna setelah kita dilahirkan bersentuhan dengan kondisi luar. Tidak adanya 6 akar indera, maka tidak bersentuhan dengan objek luar. Singkat kata, kehidupan manusia terus demikian berputar. Tidak terlepas dari 4 kebenaran mulia, 12 nidana. Inilah siklus kehidupan manusia. Saudara sekalian, baik-baik memahami. Penderitaan di dunia demikian terus terakumulasi. Kita harus memahami prinsip kebenaran ini, harus baik-baik dalam kelahiran dan kematian. Yang diketahui bukan hanya menikmati kebahagiaan. Jika telah datang harus menuju sebuah jalan yang lapang, tidak menyimpang, jalan bodi yang besar dan lurus, berjalan ke depan, supaya tidak terjadi kesalahan. Agar kebodohan batin dan kesadaran terdelusi tidak lagi muncul, sehingga kita menjadi bingung lagi. Maka kita harus senantiasa lebih bersungguh hati. Cảm ơn